Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku? Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Sekarang saya masih berada di daerah Imogiri. Nah, hari ini saya akan berziarah ke makam Imogiri, makam raja-raja di Imogiri, terutama makam Sultan Agung dan kerabat-kerabatnya. Nah, sekarang saya sedang berada di salah satu kantor yang mengurusi makam di Imogiri. Ini dia. Saudaraku, kita akan melihat masjid yang di atas di pemakaman raja-raja Imogiri. Ayo kita lihat. Tadi kita dari bawah sana. Kita coba naik ke arah makam. Saudaraku, sekarang tiba saatnya kita menaiki anak tangga ke arah makam raja-raja Mataram di Imogiri. Nah, karena tingginya tangga yang akan kita naiki, maka saat menaiki tangga telah disediakan 3 buah tempat yang bisa dipakai untuk istirahat. Perjalanan akan semakin berat menaiki anak tangga berikutnya, karena kemiringan anak tangga mencapai 45 derajat. Akhirnya kita sampai di perempatan yang membagi 3 arah. Yang lurus ke arah utara menuju kompleks makam Sultan Agung Hanyokrokusumo. Yang ke kanan arah timur menuju Kesultanan Yogyakarta, dan yang ke kiri arah barat menuju Kasunanan Surakarta. Saat ini kita akan menuju kompleks makam Sultan Agung dulu. Masih harus naik tangga lagi. Nah, itu gapuro sapit urang untuk menuju makam Sultan Agung Hanyokrokusumo, Raja Mataram Islam ketiga yang pertama kali dimakamkan di Imogiri. Ada yang menarik di tangga ini. Ada sebuah batu hitam yang bentuknya tidak rata seperti tulang manusia. Katanya, di sini dimakamkan pengkhianat dari pasukan Sultan Agung Hanyokrokusumo sebagai pelajaran untuk generasi mendatang biar diinjak-injak terus. Gaya arsitektur gerbang ke arah makam Sultan Agung ini merupakan perpaduan antara Hindu dan Islam dengan bata merah yang mendominasi area makam Sultan Agung, merupakan ciri utama arsitektur Jawa Hindu pada abad ke-17. Untuk masuk ke area makam, ada aturan-aturan tertentu yang harus diikuti.
Salah satunya, saudaraku harus pakai baju adat Jawa. Dan kedua, tidak diperkenankan memakai alas kaki. Baju ini bisa disewa di sekitar sini. Baju adat ini bisa saudaraku pakai untuk masuk ke seluruh makam. Rame hari apa, Mas? Ini? Minggu, Senin, Jumat. Minggu, Senin, Jumat. Ya kalau ini hari Rebu. biasa. Rebu napa niki pan nggih? Kliwon. Kliwon. Oh iya, Rebu. Hari Kliwon. Tapi nggak setiap hari buka, Pak ya? Iya. Iya, Hari tertentu. Hmm. ya, selamanya. Umumnya kan di makam-makam liannya kan apa? Buka terus kan sih. Iya. Khusus. Untuk perawatan. Iya. Pakai ini. Iya. Ya, aturannya harus pakai. Kalau tirakatan segala kan. Kalau ke makam harus pakai ini, Mas. Iya, harus. Peranatan. Peranatan ya. Batik, corak, nitik, khas pleret. Ya, ini nitik. Pada masa lalu itu di Jawa itu konon oleh Sunan Kalijaga Iya. itu diciptakan namanya baju takwa. Ya, seperti yang saya pakai ini sebenarnya kurang lebih. Iya. Ini ada beberapa makna ketakwaan karena ini kalau kita lihat modelnya seperti Baju koko ya. baju koko ya. Iya, iya. Baju koko dan banyak sekali makna filosofi bisa kita kupas. Misalnya ini kancing atas ini ada 6, di dalam itu ada kancing kayak kelihatan ada 3. Itu ada makna juga, itu ada 3 nafsu manusia yang harus dijaga. Iya. Dan kalau di Solo ada juga yang kiri kanan ada kancing, itu juga semuanya memiliki simbol dan makna. Tapi intinya ini adalah baju takwa. Kalau kalimat agama menurut Sunan Kalijogo namanya baju sirojo. Baju sirojo. Siroja itu ya ketakwaan itu. Jadi diharapkan nanti identitas dari orang Jawa itu selalu bertakwa. Itu Mas kurang lebihnya. Dan kalau kita kupas makna dari baju takwa ini tentu membutuhkan ruang tersendiri ya. Karena misalnya seperti yang Mas Iwan pakai ini garisnya besar itu ada makna sendiri. Yang garis kecil seperti saya ini makna sendiri. Kalau di keraton yang kecil ini biasanya pangkatnya rendah. Justru yang besar gini yang pangkatnya tinggi. Jadi pakaian itu, tata busana itu memiliki makna dan ciri juga filosofi yang tidak sembarang saja dibuat, tapi tentunya memiliki beberapa filosofi dan paugeran. Nah, sebagai bentuk sifat, sikap dan juga manifestasi dari adat. Kalau berkunjung ke makam kita diwajibkan memakai baju sorjan. Siroja itu. Dengan harapan kita tetap datang ngabekti kepada leluhur itu dengan menunjukkan tata adat dan kesopanan. Dan di sana tidak boleh misalnya memakai alas kaki, harus nyeker. Kemudian kalau mau menuju ke makam tentunya kita bersikap untuk menghormat. Ngabekten namanya, di depan pintu biasanya kita ngabekten. Kemudian masuk ke makam juga demikian, selanjutnya ketinggian. Saudaraku, kita sudah berganti pakaian dengan pakaian sorjan Jawa untuk ziarah ke makam Sultan Agung. Mudah-mudahan ini membawa berkah untuk kita semua mendoakan leluhur.
Saudaraku, kita akan memasuki makam Sultan Agung. Ini kita tidak diperkenankan karena ada peraturan tidak boleh membawa alat perekam. Yang dimakamkan di Kedaton Kasultanan Agungan ini, Sultan Agung Hanyokrokusumo, Ratu Batang, Amangkurat Amral, dan Amangkurat Mas. Sekarang saatnya kita menuju area makam Kesultanan Yogyakarta. Dari perempatan itu kita belok ke kiri. Kompleks makam yang pertama dinamakan Kedaton Kasuwargan Yogyakarta. Yang dimakamkan di sini Sultan Hamengkubuwono yang pertama dan ketiga. Sedangkan Sultan Hamengkubuwono yang kedua dimakamkan di Kota Gede. Makam yang kedua dinamakan Pesiaran Yogyakarta. Yang dimakamkan di sini Sultan Hamengkubuwono keempat, kelima, dan keenam. Selanjutnya kita berjalan lagi ke makam yang ketiga adalah areal Kedaton Saptorenggo Yogyakarta. Yang dimakamkan di sini Sultan Hamengkubuwono ke-7, ke-8, dan ke-9. Ada satu areal makam lagi di areal paling timur yang disiapkan untuk Hamengkubuwono yang ke-10 beserta keluarganya. Saudaraku, ini tadi saya sudah foto. Ini kayu untuk tidur. Bantal. Ya, ini kan dari kayu. Namanya dingkel. Dompal. Ya. Jadi menyehatkan. Ya. Kita coba. Leher. Nah. Seperti ini. Jadi leher kan memang ada nekuk begini. Nah, ini. Jadi orang-orang dulu sudah tahu anatomi tubuh manusia. Sekarang kita ke barat menuju kompleks pemakaman Kasunanan Surakarta. Di sebelah sini ada makam satu lagi, Komplek Kedaton Pakubuanan. Di sini dimakamkan Sri Susuhunan Pakubuwono yang pertama, Amangkurat Jawa, dan Sri Susuhunan Pakubuwono kedua. Di areal makam Kasunanan Surakarta ini juga terdapat 3 kompleks kedaton. Yang pertama dinamakan Kedaton Kasuwargan Surakarta. Yang dimakamkan di sini Sri Susuhunan Pakubuwono ketiga, keempat, dan kelima. Kedaton Kapingsangan Surakarta. Yang dimakamkan di sini Sri Susuhunan Pakubuwono yang ke-6, ke-7, ke-8, dan ke-9. Selanjutnya kita menuju ke kedaton yang ketiga, Giri Mulya Surakarta. Di sini dimakamkan Sri Susuhunan Pakubuwono yang ke-10, ke-11, dan 12. Sekarang kita turun. Saudaraku, sekarang kita akan kembali lagi ke Pleret. Ini juga makam salah satu keturunan Sultan Agung. Sekarang nih di belakang suasana arah menuju ke tempat makam Sultan Agung. Di sini makam pahlawan nasional Pakubuwono ke-6.
Saudaraku, kita sudah ziarah ke makam Sultan Agung. Mudah-mudahan ini bisa menjadi penambah wawasan dan informasi kepada saudara-saudaraku. Terima kasih, Iwan Gardiawan dari Imogiri undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.